Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kita hormati, kita cintai dan sayangi serta banggakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Rais MA, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Bapak Reformasi, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Begitu pula yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro, sahabat saya Pak Ka'ban, Sekretaris Majelis Syuro Jenderal Sambo, beliau ini sering datang ke kediaman saya, khususnya mengisi pengajian Orbit. Mas Ridho, Mas Taufik, Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat, serta hadirin dan hadirat, dan terutama dua narasumber terdahulu, Mbak Husnul dan Mas Refli Harun, termasuk juga saya ikut menghormati jika ada di ruangan ini para tamu yang tidak diundang, baik intel maupun buzzer. Semoga mendengar penyampaian saya ini dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, saya ingin awali dengan sebait puisi yang sudah populer. Kalau bukan karena tinta, takkan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan ku datang ke tempat ini. Saya datang karena dan dengan cinta. Ada acara lain, namun saya pentingkan hadir karena acara ini penting, sepentingnya Partai Umat. Tapi dengan syarat Partai Umat harus menjadi partai alternatif. Partai yang lain dari partai-partai yang ada. Sanggup? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Memang ada beberapa partai baru yang bertekad menjadi partai alternatif. Oleh karena itu, ini sebuah gejala yang positif. Selain Partai Umat, ya setiap saya sebut nama partai silakan tepuk tangan. Juga ada Partai Pelita. Mungkin akan ada Partai Pelita Umat atau Partai Umat yang berpelita. Karena ini adalah sebuah urgensi di tengah kerusakan sistem politik Indonesia dan partai-partai politik yang ada mengalami disfungsional peran.
partai-partai politik yang ada terjebak ke dalam budaya politik pragmatisme, materialisme, oportunisme, bahkan ada gejala budaya politik hedonisme. Inilah kerugian yang besar bagi bangsa yang besar ini. Partai politik yang sejatinya baik per definisi menurut ilmu politik sebagai agen pendidikan politik, segregasi sosial, komunikasi politik, penyaluran aspirasi rakyat, dan lain sebagainya yang juga ditampung dalam Undang-Undang tentang Partai Politik tahun 2011. Fungsi-fungsi ini tidak dijalankan dengan semestinya. Inilah kerugian bagi Indonesia. Maka saya dapat menyepakati Dr. Refli Harun yang tadi bernada pesimis tentang 2029 tidak akan ada perubahan. Namun Mas Refli, keislaman mendorong saya untuk optimis. Tidak ada kata pesimis. Kalau beliau tadi memberi tenggat waktu 20 Oktober, mungkin dikaitkan dengan pelantikan presiden. Tapi boleh jadi kita beri tenggat waktu yang lebih maju lagi, memakai tanggal-tanggal sakral dalam kehidupan kebangsaan kita. Antara lain 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, setuju? Mundur sedikit, hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026. Oh, enggak disepakati ya. Paling agak lama sedikit, 17 Agustus. Hari kemerdekaan Indonesia, sehingga tidak perlu menunggu 20 Oktober, terlalu lama itu. Kalau seandainya tidak ada perubahan. Dan oleh karena itu, kita tidak boleh lelah berkiprah, tidak boleh berhenti beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Saya sebagai junior Pak Amin Rais terakhir ini agak sedikit minder ya. Beliau masih tegar untuk beramar ma'ruf dan khususnya bernahi mungkar. Karena apa yang kita hadapi sekarang ini dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita adalah kemungkaran struktural, bertambah dengan kemungkaran kultural, yang jika ini tidak ada yang mengatasinya, melakukan penyelamatan, seperti isyarat hadis ketika kelompok manusia berada di kapal dan mereka masing-masing menempati posisinya, namun ada segelintir orang yang ingin merusak tempatnya sendiri. Tempatnya sendiri. Di ujung hadis itu berbunyi, fa in akhadhuhu naja wa najau. Kalau orang banyak mencegahnya, dia akan selamat dan orang banyak akan selamat. Tetapi hadis itu berlanjut, wa in tarakuhu halaka wa halaku. Jika orang banyak diam, membiarkan saja, meninggalkan dia dan mereka yang ingin merusak tempatnya sendiri di perahu besar kebangsaan kita, halaka wa halaku, dia akan hancur dan kita semua juga akan hancur. Maka opsi pertama yang perlu dilakukan oleh partai alternatif adalah melakukan total correction. Total correction, koreksi total dalam berbagai aspek kehidupan bangsa menghadapi kemungkaran struktural,
pada struktur kehidupan kebangsaan kenegara kita, dan juga kemungkaran kultural. Dan kemungkaran kultural menjadi lebih berbahaya jika menghinggapi para pemangku amanat. Pak Amin sekira sangat sadar, jangan terjadi lagi azab Allah. Wa arsalna alaihim hasiba illa ala ali Lut. Dan Allah telah menurunkan azabnya berupa hujan batu kecuali kepada keluarga Nabi Lut yang terdekat. Jangan sampai itu terjadi. Dan itulah saudara-saudara semua, tadi sudah banyak digambarkan oleh Mbak Husnul, Mas Refli Harun, situasi kehidupan kebangsaan kita yang kalau boleh saya menggunakan kesimpulan, kombinasi antara kemarukisme, betul enggak? Saya bukan orang Jawa. Kombinasi antara kemarukisme politik dengan kegamangan etika melahirkan perilaku politik bukan hanya tidak tahu diri, tapi tidak sadar akan lingkungan yang mengelilinginya. Maka kita akan kehilangan arah dalam kehidupan bersama kita itu. Maka partai umat yang di dalam perspektif teologis Islam, umat itu mengandung arti amma ya ummu, ada unsur pengertian menuju. Memang meneladani, memberi teladan dan banyak pengertian lain, tapi ada unsur pengertian dasar pada amma ya ummu, ummatan, itu menuju kepada kebenaran dan berpegang teguh kepada kebenaran dan konsisten konsekuen menegakkan keadilan melawan kezaliman. Dan memang ummah ini sebuah ilham, wahyu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kegamangan, kegelisahan, psychological missing link, keterputusan kejiwaan yang dialami oleh banyak masyarakat Arab waktu itu yang masuk Islam dari berbagai suku. Mereka tertinggal dan tercerabut dari akar kekabilahannya, kesukuannya. Padahal kekabilahan, clanship, adalah dasar dari struktur sosial masyarakat Arab sebelum Islam, sangat dekat sekali dengan kekabilahan dan biasa ditandai dengan nama belakang ya, yang sesungguhnya adalah the same blood, kesamaan darah, seketurunan. Berbeda dengan Persia atau Iran, nama belakangnya itu bukan the same blood, sedarah, tapi the same land, sekampung. Maka Al-Khamenei, Al-Khumaini, An-Nisaburi, Asy-Syirazi, Al-Isfahani. Nah, Indonesia tidak banyak kecuali di daerah tertentu mengenal ya, lingkaran primordial seperti itu. Karena banyak orang-orang Islam yang memeluk Islam, orang-orang Arab yang memeluk Islam, mereka terputus hubungan kejiwaan dengan kekabilahannya. Maka Islam Rasulullah berdasarkan wahyu mengganti dengan konsep al-ummah al-islamiyah, yang nanti ada predikat khairu ummah, umat yang terbaik, ummatan wasata, umat tengahan dan seterusnya. Jadi ummah yang diambil oleh partai ini menjadi partai umat. Jangan meninggalkan esensi dari pengertian tadi, termasuk akar kata amma ya ummu, menuju pada kebenaran, berarti harus tetap pada komitmen kebenaran
dan apalagi dilanjutkan pada keadilan melawan kezaliman. Ketika saya teriakan Allahu Akbar, teriakan lawan kezaliman, tegakkan Allahu Akbar. Ya, saya tahu ada yang belum makan karena nggak ngangkat tangan. Nah, saudara-saudara semua, untuk menjadi partai alternatif, ini saya secara tulus mengusulkan, Mas Ridho dan kawan-kawan, Pak Amin pernah datang ke rumah kami, ternyata diskusinya 3 jam ya. Hah? 2 jam ya? Oh, 4 jam malahan. Syik sekali saya memberikan saran secara tulus, ikhlas, dengan penuh harapan, khususnya sebagai alat perjuangan umat Islam. Karena saya tidak ingin kita semua, umat Islam yang besar jasa kontribusinya bagi penegakan negara dan bangsa Indonesia, tidak hanya di seputar perjuangan kemerdekaan, bahkan jauh sebelumnya perlawanan terhadap penjajahan, dan di sekitar penegakan atau kemerdekaan 17 Agustus, tapi kemudian umat Islam terpinggirkan dari arena nasional. Dan suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, inilah yang menjadi kenyataan sekarang. Umat Islam yang besar jumlahnya ini, 87% dari 280 juta, sekitar 240 juta, namun tertinggal dalam kehidupan sosial, apalagi ekonomi. Tadi Mbak Husnul menceritakan sekelompok seorang sebuah perusahaan bisa menguasai lahan 9 juta hektar dan lain sebagainya. Ini banyak cerita, saya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Dan apalagi dalam bidang politik. Dalam bidang politik, tadi pada era yang Dr. Refli Harun ceritakan itu tadi, sangat nyata ya, sebuah pendekatan politik yang tidak berpihak kepada Islam. Ada nuansa Islamofobia, ada nuansa mungkin lebih rendah dari sekedar Islamofobia, depolitisasi Islam, tidak ingin umat Islam kuat dalam bidang politik, dan itulah yang mengakibatkan partai-partai yang berdasarkan Islam dan berbasis masa Islam, Muslim based political parties, nggak usah saya sebut, termasuk partai lamanya Pak Amin Rais, tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Islam. Saya pernah memilih berjuang dari dalam, struggle from within sejak akhir Orde Baru, dan sampai terakhir Mbak Husnul itu yang paling tidak suka pada saya ketika saya menerima menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, yang walaupun pada awalnya saya tolak, tapi karena diminta oleh negara. 2 sahabat baik saya, Mbak Husnul, Mbak Siti Zuhro, itu yang paling menolak ya, karena melihat ya, mereka manggil saya Bang, mungkin lebih tua sedikit ya. Ya. Namun apa yang mereka rasakan itu benar adanya ketika saya saksikan dari dalam, dan diperjanjikan untuk melakukan affirmative action, aksi-aksi keberpihakan di dalam pemerataan ekonomi bangsa, dan termasuk untuk umat Islam, dijanjikan oleh kawannya Mas Refli Harun, entah yang nama lama di ijazah apa lama baru itu. Maka saya mundur. Jadi pengalaman berjuang dari dalam, dan sekarang lewat Muhammadiyah, MUI bersama kawan-kawan kami, kita dirikan GPKR, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dengan aksi-aksi, demonstrasi-demonstrasi, ternyata juga tidak maksimal hasilnya. Saya berkesimpulan Pak Amin Rais,
Beliau pernah datang ke rumah, tapi waktu itu belum sempat bicara soal rencana Partai Umat ya. Katanya Pak Amin mau datang, mau membicarakan rencana pendirian Partai Umat. Mbak Husnul ada di rumah waktu itu, Mbak Siti Zuhro. Kita nggak jadi bicara. Wah, kalau jadi bicara waktu itu rencana pendirian Partai Umat dan Pak Amin Rais mengajak saya, tentu saya tidak bisa menolak. Maka saya tidak tahu posisi saya apakah wakil ketua Majelis Syuro atau jangan-jangan ketua DPP Partai Umat. Ya. Saya sangat setuju, kita memerlukan alat perjuangan formal dalam bidang politik ini. Kalau tidak, saya setuju, siapa itu Mas Refli, tokoh Turki. Kalau politik akan tetap menjadi kotor, menjadi jahat jika orang-orang baik tidak mau bergabung. Maka berbahagialah saudara-saudara yang telah memilih berjuang lewat Partai Umat. Mohon angkat tangan. Yang bukan, belum. Yang ingin menjadi anggota DPR, DPRD, angkat tangan. Yang ingin menjadi wakil Partai Umat di eksekutif, angkat tangan. Oke. Saya tidak ingin Mas Ridho untuk mengajak siapa yang ingin bergabung dengan saya di Partai Pelita. Ya udahlah, nanti Pelita Umat saja. Nah, apa yang harus kita perjuangkan? Dan ada dua opsi. Opsi pertama, partai-partai alternatif, apalagi dalam koalisi partai-partai alternatif, ya, untuk menolak pragmatisme politik, menolak materialisme politik, menolak oportunisme politik, tapi berpolitik dengan idealisme yang ditegakkan atas dasar al-akhlaqul karimah. Ini terkesan ideal, dan saya banyak dinyatakan oleh kawan dan sahabat, mendirikan partai baru tidak mudah dan tidak murah. Betul ya? Saya bilang, kami akan buktikan bahwa kesimpulan itu tidak selalu benar. Kesimpulan tidak mudah, tidak murah, terutama karena masyarakat sudah terpapar oleh nomor piro wani piro, oleh serangan fajar, serangan duha. Namun saya mengetahui Pak Amin masih sering diundang ke daerah-daerah, masih cukup banyak, bahkan mayoritas khususnya dari umat Islam. Saya tidak bicara umat agama lain. Mayoritas dari umat Islam adalah orang-orang baik, orang-orang yang berhati nurani, dan mereka sekarang sudah mulai kecewa karena dibohongi, ditipu oleh partai-partai politik yang ada selama ini. Ini sebuah peluang. Saya kira menjelang 2029 kelompok ini masih besar. Dan saya menyapa mereka, baik orang-orang tua termasuk anak-anak muda, bahwa ada yang masih terpapar tapi mungkin agak sedikit moderat. Ambil uangnya, jangan pilih orang dan partainya. Pernah bertanya kepada saya bilang fatwa MUI justru tidak seperti itu gitu. Maka opsi pertama, kita melakukan total correction. Ini saya pesankan dulu kepada Mas Ridho dan kawan-kawan yang datang ke rumah. Partai-partai baru jangan hanya berorientasi bagaimana lulus pada apa istilahnya PKPU, verifikasi administrasi faktual oleh KPU nanti. Ya, itu penting, itu penting. Ya, itu penting sekali. Partai Pelita
sebenarnya datanya lengkap, tapi jelang pendaftaran lari yang pegang IT, menghilang gitu. Tapi ada hikmah juga ya. Kalau nanti waktu itu termasuk partai peserta pemilu, waduh saya bersaing dengan partai umat ya. Ada hikmahnya. Tapi sekarang mulai dihidupkan lagi. Ya, kok saya jadi cerita partai sendiri ya. Nah, total correction itu termasuk mengoreksi kemungkaran struktural yang terjadi. Tidak hanya pada tataran mengoreksi undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, yang itu sudah mulai kita lakukan. Muhammadiyah dulu memimpin jihad konstitusi, lelah dan melelahkan. Satu undang-undang sampai 3, 4, 5, 6 bulan. Sementara ada 115 undang-undang selama era reformasi yang ditengarai bertentangan dengan konstitusi. Ada tim yang khusus mengkaji itu semua. Baru 6 undang-undang. Dan itu undang-undang dalam bidang energi, migas, minerba, termasuk juga tenaga kelistrikan dan lain sebagainya. Maka perjuangan itu saatnya lah. Saya tahu ada yang tidak setuju dengan kami. Saatnya lah. Tidak hanya undang-undang itu sendiri, tapi undang-undang dasar 1945 harus ditegakkan secara murni dan konsekuen. Ya, saya tahu di Partai Umat hanya 10% yang bersetuju, yang tepuk tangan tadi. Tampak bermaksud apa, ini ada sebuah aspirasi antara kita. Terutama yang terjadi adalah pengabaian, penyelewengan, penyimpangan dari Pancasila. Kehidupan kebangsaan Indonesia mengalami deviasi dan distorsi dari Pancasila. Kalau seandainya sila keempat dari Pancasila ditegakkan secara sebenar-benarnya, bukan sistem politik, sistem kepartean yang ada selama ini yang diterapkan di Indonesia. Sedikit Mbak Husnul, mungkin kawan-kawan di Mbak Husnul itu dosen senior FISIP apa? UI ya. Saya juga profesor di FISIP UI Negeri. Mbak Husnul marah itu. Karena UIN saya bilang UI Negeri gitu. Memang kalau di Depok UI apa ya? Sila keempat luar biasa dalam baik dan cocok untuk Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya Pak Amin secara khusus mencoba meneliti ini. Penuh dengan diksi keislaman, kerakyatan dari ar-ra'iyah. Yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Istilah-istilah Arab dan istilah-istilah Islam. Ini penting sekali. Kerakyatan dari bahasa Arab ar-ra'iyah itu sesungguhnya istilah di dunia peternakan. Ar-ra'iyah itu istilah dunia peternakan. Kan ada ya peternakan apa? Termul-termul itu apa sih? Yaitu antara ar-ra'i pengembala, war-ra'iyah gembalaan. Di sebelum ada konsep Islam ini istilah dunia peternakan. Bainar ra'i pengembala, Rasulullah Muhammad muda pernah menjadi ar-ra'i, war-ra'iyah dan gembalaannya diambil oleh dunia politik. Dan Indonesia menjadi kerakyatan. Di negara Arab saya coba teliti tidak menggunakan ar-ra'iyah. Tapi Indonesia ar-ra'iyah jadilah kerakyatan. Termasuk di Malaysia, duli rakyat. Duli tuanku dan duli rakyat.
ar-ra'i war-ra'iyah, pengembala dan gembalaan di dunia peternakan ada pola hubungan yang bagus sekali. Satu, pola hubungannya adalah mahabbah, cinta. Pengembala begitu sayang kepada hewan gembalaannya. Yang kedua, al-mas'uliyah, tanggung jawab. Pengembala ar-ra'i dengan ar-ra'iyah, hewan gembalaannya itu penuh dengan tanggung jawab. Tidak ingin gembalaannya itu, kambing dombanya mati kelaparan. Maka yang ketiga, al-maslahah, kemaslahatan, dibawa ke padang rumput. Dibawa ke padang rumput walaupun di Jazirah Arabia tidak sesubur kita di Indonesia. Itulah pola relasi, skema relasi antara ar-ra'i war-ra'iyah, mahabbah, cinta, al-mas'uliyah, tanggung jawab, dan al-maslahah, kemaslahatan. Ketika diambil oleh dunia politik menjadi kerakyatan, inilah rakyat ar-ra'iyah. Di atas itu presiden, pemimpin, itulah ar-ra'i. Dia harus mutlak perlu untuk menampilkan 3 dimensi dalam hubungan bainar ra'i war ra'iyah, cinta, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Ini Mbak Husnul tidak mungkin ada dalam sistem demokrasi. Baik demokrasi yang the winner takes all, demokrasi yang mengamalkan political equality, political liberty, apalagi dalam dui-party system, ada partai the ruling party, ada the opposition, maka pesan Islam tentang kerakyatan ar-ra'iyah itu tidak mungkin tercapai. Dan ini adalah ajaran Islam, apalagi dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yaitu kepemimpinan hikmah. Harvard University paling tinggi sekarang mengembangkan teori change leadership, kepemimpinan perubahan, prophetic leadership, kepemimpinan profetik. Pancasila mengisyaratkan adanya konsep kepemimpinan hikmah yang dipimpin oleh hikmah. Ini bagi yang ingin menulis disertasi, bagus sekali ya, tentang sila keempat ini. Apalagi dalam permusyawaratan perwakilan yang belum mampu untuk kita tafsirkan, belum mampu untuk kita jabarkan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, sila keempat ini. Dulu Orde Baru hanya demokrasi Pancasila. Saya mencoba meneliti antara ar-ra'iyah dan demokrasi, demos and kratia, tidak identik. Dalam demos dan kratia ada unsur pengertian individual, liberal, seseorang warga negara, citizen itu luar biasa, dia punya hak. Tapi dalam konsep ar-ra'iyah itu lebur. Karena tadi pola hubungan 3 relasi antara ar-ra'i dan ar-ra'iyah itu. Apa maksud saya? Ada masalah besar bangsa ini karena tidak mengamalkan sila keempat Pancasila. Yang ini kalau didiskusikan, dan jika partai umat nanti berkuasa, kok nggak ada tepuk tangan ya? Oh, ini kelihatannya pesimis mau menang nih. Nah, ketika partai-partai alternatif berkuasa, harus menjadi agenda pertama dan utama meluruskan kiblat bangsa untuk tidak jauh-jauh, yaitu mengacu kepada Pancasila yang sekarang mengalami penyimpangan dan penyelewengan yang serius. Ini yang saya sebut kemungkaran struktural tadi itu ya. Dan saudara-saudara semua dari Partai Umat, ini bisa kita lakukan mulai dari sekarang, mulai mengembangkan opini, tulisan-tulisan, mungkin pada saatnya tersadarkan. Dan luar biasa sila keempat ini, Pak Amin, saya minta sejarawan, kawan-kawan di Jogja, siapa penggagas sila keempat? Kalau Bung Karno kan bahkan ketuhanan nomor 5,
ya, Pancasilanya Bung Karno. Ada isyarat besar kemungkinan istilah hukumnya patut diduga, patut diyakini usul dari tokoh Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Qahar Muzakir, anggota BPUPK, nggak ada I-nya ya, BPUPK, dan juga anggota PPKI. Beliaulah yang mengusulkan sila keempat dengan frasa redaksi yang penuh dengan diksi dan konsep keislaman tadi. Ar-ra'iyah, kerakyatan, hikmah, permusyawaratan, perwakilan. Bagaimana bentuknya? Dan oleh karena itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak pernah ada istilah demokrasi. Tidak pernah ada istilah demokrasi. Baru disusupkan kemudian pemilihan presiden secara demokratis tanpa penjelasan apa bentuk. Terjadilah sebuah demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya. Kampiun demokrasi Amerika sekarang kita gugat. Ternyata bukan negara demokratis. Dan kalau demokrasi Bernard Shaw, tokoh pakar demokrasi itu mengatakan demokrasi itu ternyata multi tafsir, sangat tergantung kepada kita, bagaikan orang sikat gigi. Ketika sebuah anak gigi disikat, yang lainnya dilupakan gitu. Maka pernah Pepeng menulis buku Uncommon Democracy, demokrasi tak lazim. Demokrasi tapi tak lazim. Salah satunya dia mengajukan penting adanya di bangsa yang majemuk partai yang memegang mayoritas tunggal. Penting angkatan bersenjata militer itu juga terlibat dalam demokrasi, tapi dengan cita-cita dan tujuan untuk menegakkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat majemuk. Dan demokrasi seperti itu, saya terus terang ingin sekali ada penjelasan tentang sila keempat Pancasila, apalagi nanti dikaitkan dengan sila pertama, sila terakhir, luar biasa. Inilah kerusakan struktural yang perlu kita lakukan. Maka total correction, Mas Ridho, kalau sepakat dengan saya, Partai Umat, walaupun pemilu masih lama, pendaftaran belum tepuk tangan dulu. Pendaftaran pemilu masih 1 tahun lagi, tapi tidak ada salahnya menjadi motor penggerak perubahan Indonesia, meluruskan kiblat bangsa, ya. Sebagaimana seorang Amin Rais di seputar 98 menjadi lokomotif reformasi. Beliau waktu itu membidik Presiden Soeharto. Sekarang membidik mantan atau menantu Presiden Soeharto, tapi masih dalam nada loyal kritis. Loyal kritis justru disarankan oleh beliau untuk melepaskan diri, disengagement, mufaroqah dengan sumber-sumber malapetaka bangsa di masa yang akan datang. Nah, sebelum terakhir, opsi kedua dari partai-partai alternatif ini yaitu bermanuver dalam ilmu politik Mbak Husnul, the art of the possibles. Seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan. Given system is given, susah untuk merubahnya. Mas Refli, Mbak Husnul diundang berkali-kali ke Komisi 2. Waktu perubahan undang-undang pemilu sudah diundang Mbak Husnul. Siapa namanya? Kawan Golkar? Doli, Mas Doli. Kalau saya diundang, karena dia awali, yaitu untuk mengubah, mengatur perabot-perabot rumah tangga, katanya. Langsung, Mas Doli, kalau saya diundang hanya untuk mengatur, menertibkan perabot-perabot rumah tangga, saya tidak akan datang. Saya ingin rumahnya sendiri dibenahi, saya bilang. Jadi bukan soal undang-undang pemilunya itu. Dia bilang, mas saya aduh susah Bang Din begini-begini. Oke,
Kalau kita berada dalam situasi seperti itu, ya, dan tidak siap untuk melakukan total correction, total football, siapa yang juara bola di sini? Pak Kakban ya. Maka the art of the possibles, seni menjalankan kemungkinan-kemungkinan, dan politik asiasa itu mengandung arti seni, the art of the struggle, seni dalam perjuangan. Ini pesan dan saran saya, jangan menjalankan kemungkinan-kemungkinan, tapi kita terhanyut dalam arus. Terhanyut dalam arus. Tetapi perlu tampil ya. Banyak sekali pilihan-pilihan, maksud saya hal-hal yang dilakukan untuk kita di art of the possible ini. Segera menyapa keluarga besar bangsa, umat Islam yang saya yakin, seyakin-yakinnya, dan mereka juga menyampaikan kepada kita, mereka punya hati nurani, mereka punya pikiran, punya perasaan, punya apa yang juga ada pada diri kita. Pak Amin tidak usah takut. Saya sudah cek tadi banyak sekali. Paling tiga warga Muhammadiyah itu 95% mendukung pernyataan Pak Amin Rais. Apalagi ormas-ormas Islam yang lain. Ini adalah pasar kalau kita pakai istilah pasar. Tapi kita tidak menyapanya dengan baik, Mas Ridho. Maka komunikasi, ya, relasi sosial keumatan dari Partai Umat ini setelah Munas ini mungkin bisa menerapkan secara teoritis protokol informasi dan komunikasi modern gitu. Untuk itu saudara-saudara dan kawan-kawan semua, saya bicara untuk peserta Munas ini. Kalau ingin kita melakukan perubahan, harus dimulai dari diri sendiri. Harus dimulai dari diri sendiri. Tidak mungkin ada kehidupan politik Indonesia yang beretika dan partai kita menjadi partai alternatif kalau diri kita sendiri sepi dan jauh dari nilai-nilai al-akhlaqul karimah. Maka pendidikan politik dari Partai Umat ini mutlak perlu. Jadi jangan hanya ingin merebut kekuasaan dan setelah berkuasa tidak berbuat apa-apa untuk rakyat, apalagi untuk agama. Jadi ini terus terang tidak mudah, saya tahu. Bagaimana kader-kader Partai Umat, mungkin jumlahnya tidak banyak dulu, tapi adalah kader-kader yang handal, yang punya integritas, punya kapasitas, tak perlukan isi tas. Nah, itu materialisme politik. Sapa umat kita, sapa umat kita. Bangsa ini memang generasi milenial, generasi apalagi yang lebih di bawah, punya suasana kebatinannya sendiri, tentu disesuaikan. Saya yakin, hakul yakin. Maka terus terang, ya, dan saya datang ini terus terang, saya bilang sama kawan-kawan Partai Pelita, Pak Amin, saya Ketua Majelis Permusyawaratan Partai, ya, jadi sama dengan Majelis Syuro ya. Ya. Tapi partainya DPP, DPW, DPD, Partai Anak-anak Muda. Kita patok di bawah 40 tahun. Nah, menjadi Partai Anak-anak Muda, menyapa anak-anak muda. Saya ini aktif sekali merekrut kader-kader muda. Kemarin saya bicara panjang dengan Olfa ya. Olfa Alhamid ya. Wah, hebat anak itu, anak Papua itu, dan lain sebagainya. Saya mau coba jaring. Ya silakanlah nanti kita berfastabiqul khairat, Mas Ridha. Ya, bukan saya, ini anak-anak muda. Saya hanya pengendali moral, etika. Partai ini harus jadi partai alternatif. Enggak ada pragmatisme politik, tidak ada materialisme politik. Tidak akan ada DPW, DPD, PC yang minta-minta uang ke pusat.
Ini yang setuju saya sedikit nih. Karena memang tidak punya uang. Uang bukan segala-galanya. Tapi saya di debat, segala-galanya perlu uang. Tapi saya berpendapat, uang akan datang dengan sendirinya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu membantu agama Allah, Allah membantu kita. Uang itu belakangan datang. Potensi ekonomi umat cukup besar. Dan mereka sangat ikhlas dan tidak ragu-ragu untuk memberi bagi perjuangan li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulia. Tapi tetap terbuka wasatiyah dengan pemeluk agama-agama lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, lebih mengandung harapan kepada partai umat tadi yang soal bagaimana global, khusus status ijazah, saya semakin paham itu Mas Refli. Saya juga diminta oleh Mbak Tifa, Bang Din, masa tega membiarkan anak Muhammadiyah. Tifa itu SD Muhammadiyah di Jogja sana, dan saya mengaku Muhammadiyah dan memang Muhammadiyah. Maka saya datang ke Kapolda ya untuk untuk memberi kesaksian ahli. Saya peringatkan betul kepolisian. Ini yang justru harus diselesaikan, dugaan ijazah palsu itu. Jangan kemudian menggugatnya yang justru digugat sambil diancam. Kalau ini terjadi, itu klop dengan partai umat, lawan kezaliman. Maka ketua umum partai umat saya setuju itu menggantikan Rismon. Ya. Nah, ini banyak. Ini juga Pak Yusuf Kalla dituduh. Saya kebetulan beliau telepon saya mobilisir tokoh-tokoh Kristiani, ketua umum PGI, anggota, pengurus KWI berkumpul di rumah Pak Yusuf Kalla. Terakhir ormas-ormas Islam. Selesai pertemuan, ternyata banyak wartawan, Pak JK, Pak Din, tolong wakili katanya. Saya kalau sudah ngomong di pers, kadang-kadang nggak nahan diri. Nah, tapi saya usahakan selalu terukur, sehingga tidak ada jebakan. Itulah istilah Mas Refli. 3 orang itu, Ade Armando, Abu Janda, Grace Natali, patut diduga dan diyakini. Nah, itu nggak kena hukum kan? Kalau patut diyakini kena hukum. Ini menyangkut keyakinan. Nah, kan lebih dalam dari patut diduga. Patut diduga dan diyakini. Bla bla bla. Sambil ancam. Nah, ini sekarang puluhan ormas lembaga Islam berbondong-bondong ingin mengadukan gugatan gitu. Nanti Mas Rafli kita lihat perkembangan kasus yang Anda bela itu ya. Itu juga bagian senada itu. Tapi kalau begini terus, ya bukan kita capek. Apalagi untuk menjebol kezaliman. Inilah yang meliputi kehidupan kebangsaan kita. Maka bagus sekali. Lawan kezaliman. Itu Pak Amin sudah lama sekali. Dan saya bersetuju. Tidak hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tapi al-amru bil adli wan nahyu aniz zulmi. Memang tidak ada dalam Al-Quran ya, tapi esensinya bagus sekali. Selain amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran, amar adil, al-amru bil adli, memerintahkan untuk menegakkan keadilan, wan nahyu aniz zulmi, dan mencegah melawan kezaliman. Itu juga kelanjutan dari amar ma'ruf dan nahi mungkar, karena kemungkaran yang kita hadapi bersifat struktural tadi itu. Tapi di partai lain Mas Ridho memakai jika terang datang gelap akan hilang. Jika terang datang gelap akan hilang. Idza ja'al haqqu wa zahaqal batil. Insyaallah kawan-kawan semua ya, selamat berjuang di arena politik
nanti kita akan bertemu di tengah jalan, atau paling tidak kita akan bertemu di ujung jalan. Jalan perjuangan dengan cita-cita yang sama, izzul Islam wal muslimin, dan secara khusus mewujudkan Indonesia sesuai dengan cita-cita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, dan saya mohon maaf jika agak panjang ini saking bersemangatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Sirajudin